Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Saumo, peserta Latsar CPNS angkatan 14 dengan NDH 33. Sebelum saya mereview materi hari ini, marilah kita melihat kondisi Indonesia saat ini. Pada video tentang wawasan kebangsaan, saya telah membahas betapa kayanya Indonesia, di mana sebaran potensi tambang, sebaran potensi ikannya. Hal ini membuat Indonesia merupakan negara yang cukup kaya dengan sumber daya alam. Namun hal ini cukup kontras dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, di mana masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Salah satu diantaranya disebabkan oleh adanya sikap korupsi. Sebagai seorang ASN, kita harusnya menghindari sikap korupsi ini. Oke, makanya hari ini saya akan mereview materi tentang anti korupsi. ICW mencatat korupsi pada tahun 2019 saja itu sebesar 8,4 triliun, di mana jumlah ini sebenarnya bisa digunakan untuk memperbaiki kelas seperti ini, kemudian untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kualitas layanan kesehatan. Jadi sangat disayangkan jumlah korupsi seperti ini cukup besar. Nah, semoga ke depan kita termasuk agen-agen yang dapat menekan jumlah korupsi di Indonesia. Nah, hukum tidak akan tegak jika masih ada korupsi. Kenapa? Ya, bagaimana bisa tegak sedangkan hakim pun terkadang masih ada yang bisa disogok. Penegak hukum masih ada yang bermain juga dengan koruptor. Hal seperti ini yang membuat hukum Indonesia juga menjadi tidak pasti, di mana penegak hukum juga ikut bermain atau penegak hukum juga ikut korup. Mari kita awasi korupsi di sekitar kita untuk meningkatkan kualitas Indonesia ke depan. Oke, sebelum saya membahas tentang korupsi, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Oke, rumus umum korupsi. Robert mengatakan bahwa korupsi itu adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Oke, atau C sama dengan D tambah M kurang A, di mana C adalah korupsi, D-nya adalah diskresi, M-nya monopoli, A-nya adalah akuntabilitas. Oke, materi akuntabilitas telah saya bahas pada video sebelumnya, di mana akuntabilitas juga memiliki fungsi untuk mengurangi adanya korupsi. Oke, sebagai seorang ASN kita harus memiliki sikap-sikap anti korupsi. Oke, beberapa yang dapat kita terapkan, pertama adalah jujur. Kemudian kedua adalah peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Kemudian seorang ASN itu harusnya memiliki multi protection of integrity. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan cara menghidupkan hati nurani. Jadi sebelum kita melakukan hal-hal yang keliru, itu kita pertanyakan dulu kepada hati kita, apakah ini benar atau salah. Hal-hal yang benar, oh ini benar, maka kita lakukan. Kalau ini salah, maka kita perlu jauhi. Sifat korupsi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah motif terselubung, yang kedua adalah bermotif ganda. Sebuah korupsi bermotif terselubung jika sepihak sepintas terlihat seperti bermotif politik, tapi sebenarnya hanya bermotif uang semata. Namun kalau jika bermotif ganda, sepintas kelihatan bermotif uang, tapi sebenarnya juga bermotif politik. Oke, terima kasih. Demikian video review materi tentang anti korupsi. Semoga kita menjadi agen-agen pencegah korupsi, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.